حي على الفلاح. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Majelis yang insya Allah penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kehadirat Allah, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada saat ini Allah sedang memperhatikan kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia-manusia yang amalnya bertambah baik dari hari ke hari. Manusia-manusia yang hidupnya bermanfaat. Dijadikan kita suami-suami dan ayah yang soleh. Diberi kita istri yang solehah. Diberi kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Anak-anak yang mencintai bangsanya. Anak-anak yang mencintai umatnya. Anak-anak yang mencintai orang-orang yang tertindas. Anak-anak yang mencintai agamanya. Anak-anak yang mencintai Al-Quran. Anak-anak yang mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, materi kita pada hari ini insya Allah tentang karakter dan moral di dalam menjalani hidup ini dengan lebih baik. Saya beri cerita awal dulu, bahwa beberapa tahun yang lalu, ya Indonesia ini tiba-tiba digegerkan oleh satu aliran ya, yang datangnya dari dunia barat, yaitu istilahnya pendidikan berkarakter. Tiba-tiba semua sekolah-sekolah kemudian mulai mengajarkan kepada anak didiknya pendidikan berkarakter. Kalau komentar saya sederhana, terlambat 1000 tahun mungkin. Sejak dulu pendidikan kita ini berkarakter. Orang barat memang pendidikannya tidak berkarakter, jelas ya. Seorang dosen misalnya di perguruan tinggi di Amerika sana tidak pernah menceritakan kepada mahasiswanya, kamu jadi orang yang baik ya, tidak pernah. Tapi kalau di Indonesia saya kira lain. Jadi kita katakan kepada mahasiswa kita, di Indonesia ini orang yang jelek sudah banyak, jangan ditambah lagi. Bahkan ini mohon maaf bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, seringkali saya di kelas itu meminta mahasiswa saya itu untuk bersumpah, dan saya juga untuk sumpah. Kalau perlu bapak-bapak saya sumpah kalau mau. Nah ini tenang-tenang saja, bukan Jum'ah. Kalau khutbah Jum'ah tidak berkelakar. Sering kalau khutbah Jum'ah. Kalau puasa gini bolehlah berkelakar sedikit. Apa sumpahnya? Bersumpah kehadirat Allah subhanallah. Bapak-bapak mau saya sumpah? Berani. Ini berani. Ini orang-orang soleh ini semua. Insya Allah. Amin. Amin. Orang soleh semua. Apa sumpahnya itu? Demi Allah aku tidak akan merusak di bumi pertiwi yang aku cintai ini. Itu aja sumpahnya. Karena yang merusak sudah terlalu banyak. Jangan ditambah lagi dengan orang lain yang merusak. Mudah-mudahan kita jadi orang yang tidak merusak. Paling tidak kalau tidak berbuat baik tetapi tidak merusak. Maka itu karakter ini satu pendidikan yang sangat penting. Yang harus diberikan sejak dini kepada anak bahkan kepada orang dewasa. Jadi karakter ini seperangkat nilai-nilai baik yang biasanya disematkan kepada seseorang. Characterize itu artinya membedakan dia dengan orang lain. Ya, orang mukmin ini berbeda dengan orang lain. Kita dipuji oleh Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu umat terbaik. Dipuji kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya karakter seperti itu. Nah, secara garis besar karakter ini ya akhlak. Akhlakul karimah. Orang Indonesia ini sudah terbiasa dengan akhlak. Belakangan ini saja di mana pendidikan kita itu tiba-tiba kersang dari akhlak. Ya. Anak-anak kita itu adalah anak-anak yang hormat kepada orang tuanya. Bahkan saya melihat di dalam bahasa Jawa ada yang menarik. Kalau ada anak yang tidak taat kepada orang tuanya, istilahnya anak iki gak Jawa nang ibuke. Paham sampean bedanya? Gak Jawa maksudnya apa? Kehilangan kejawaannya. Karena kalau anak Jawa mestinya baik. Ajaran Al-Quran wala taqul lahuma uffin. Anak barat tidak ada itu. Umur 18 tahun. Dan kalau saya ceritakan anak barat begitu bukan teori. Saya tahu. Memang mereka tidak lagi menghargai orang tuanya. Sudah umur 18 tahun merasa dirinya bebas.
Maka itu pendidikan dari karakter itu, pendidikan karakter itu kalau di kita itu sudah meresap di dalam kehidupan kita. Cuman orang Indonesia ini seringkali kalau ada sesuatu yang datangnya dari barat, tiba-tiba terpesona, terkesima, termangut-mangut gitu ya. Seolah-olah ada sesuatu. Jangan pernah belajar moral dari mereka. Belajar matematika boleh, belajar fisik boleh, jangan pernah belajar moral. Ya. Karena kalau belajar moral mereka tidak punya. Jangan pernah belajar sesuatu yang bersifat kebaikan atau moral dari mereka. Yang lain boleh. Karena apa? Karena kita punya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang anak-anak kita ini dididik dengan psikologi yang datangnya dari dunia barat. Yang psikologi tidak cocok. Saya tidak ingin anak saya menjadi anak orang barat. Saya ingin anak saya itu menjadi anak yang soleh. Itu keinginan saya. Anak yang mencintai di dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau syaqqa qalbi la bada waslahu satarani qad khatta bila katibi asyar'u wa tauhid fi janibi wa hubbu ali Muhammadin fi janibi. Kata Syafi'i, kalau kamu bedah dadaku ini, kamu akan lihat ada sesuatu yang tertulis di jantung ini tanpa ada yang menulis. 2 baris. Yang satu syariat dan tauhid, yang satu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin anak saya seperti itu. Maka itu pendidikannya ya bukan pendidikan yang sama. Apa dari mana pendidikan karakter itu? Apa saja itu? Misalnya karakter itu adalah pemberani, besar hati, tidak mudah menyerah, bisa mengerti perasaan orang lain, mudah memaafkan. Itu semua karakter-karakter yang baik. Dari mana diperolehnya? Nah, yang diperolehnya itu karakter yang baik ini awalnya pasti dari rumah. Maka itu ayah ini agak sulit, jadi ayah ini sulit. Saya kalau punya anak yang dinikahkan itu, seorang pria yang dinikahkan itu, biasanya saya katakan kepada prianya begini, kamu setelah ini akan dinikahkan. Tadi kamu temannya calon istri kamu. Menjadi teman itu mudah. Semua orang bisa menjadi teman mudah. Setelah itu kamu akan menjadi suami. Menjadi suami agak sulit sedikit. Tetapi masih tetap relatif mudah. Karena bapak-bapak kalau ingin menjadi suami ideal, kasih yang semua istri minta, pasti suami ideal. Wah, suamiku hebat, kasih yang dia minta kasih. Apa saja permintaannya bapak kasih mesti suami ideal. Yang paling sulit saya katakan adalah menjadi ayah. Seringkali saya katakan banyak ayah, mudah-mudahan kita jadi ayah yang soleh. Seringkali banyak ayah-ayah itu tidak bertanggung jawab. Tujuannya hanya menyenangkan hati anaknya. Pokok kalau anaknya senang dia bahagia, tapi tidak bertanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada orang-orang yang mengatakan, Pak, saya itu kalau dengan anak saya itu seperti teman. Saya katakan kepada anak saya, Le, aku duduk koncomu. Saya bukan teman anak saya ayahnya. Di mana saya bertanggung jawab tentang dia menjadi manusia. Aku duduk koncomu. Kalau teman itu tidak bertanggung jawab, masuk neraka atau tidak masuk neraka, tidak bertanggung jawab. Al-akhillahu ba'dhum li ba'dhin. Aduh, orang pertemanan itu nanti di hari akhir tidak ada artinya. Illal muttaqun, kecuali yang bertakwa. Tapi kalau ayah bertanggung jawab, maka itu tidak gampang jadi ayah. Doakan kita menjadi ayah yang baik. Jadi ayah itu ya, tidak boleh ada aib apapun, sekecil apapun yang bisa dinisbatkan oleh anak kepada ayahnya. Di depan anaknya, ayahnya 100 nilainya. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala siapa kita ini Tuhan tahu. Tetapi di depan anaknya. Kadang-kadang ada ayah yang mengatakan kepada anaknya dengan penuh kebanggaan, kamu tahu ayahmu ini dulu, waduh, belunat bapakmu ini biyen, mu iki kabeh sak kampung iki kenal ya, bangga, dengan penuh bangga cerita. Apa pendapat anaknya? Mengagumi kejujuran ayahnya? Nah. Yang ada dia akan mencontoh ayahnya. Jangan beri kesempatan anak mencontoh ayahnya. Idza kana rabbul baiti biddufi mulaan fala taluman nasbiyan ala rasi. Kata syair, kalau yang punya rumah menabuh gendang, kalau anak menari jangan dilarang. Kalau bapaknya sering bohong, kalau anaknya bohong jangan dilarang. Kalau bapaknya ngerokok jangan minta anaknya ndak ngerokok. Gak iso ngono. Gak iso. Kalau mau anak baik, orang tuanya harus
Baik. Mahfil aba fil abna. Apa yang ada di ayahnya adalah cerminan yang ada di anak. Anak soleh itu karena ayahnya mudah-mudahan soleh. Walaupun tidak selalu begitu. Tapi ayah harus berupaya. Maka itu pendidikan karakter ini di rumah oleh ayah-ayah itu. Ya. Kemudian siapa lagi yang mendidik? Adalah guru. Ini sayang ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Sayang ini. Sekarang ini semacam ada apa ya, semacam ada kebiasaan atau fenomena baru yang ada di masyarakat ini, di mana guru ini sama sekali tidak bisa menyentuh siswa, ya, diselentik sedikit ini kas PUTN sudah dilaporkan ke polisi. Masya Allah, kalau yang begitu dangerous, very dangerous. Saya masih ingat bapak-bapak, insya Allah masih ingat. Yang sesepuh saya ini insya Allah masih ingat dulu. Kalau kita dipukul guru kemudian pulang ke rumah, biasanya oleh ayah kita ditambah. Untuk ayah kita guru tidak pernah salah. Saya tidak mengatakan guru pukullah murid, oh enggak, bukan itu. Tetapi beri kesempatan guru untuk mendidik murid dengan baik. Kalau guru itu disudutkan, pada suatu saat guru tidak akan peduli. Muridnya jadi apa saja tidak peduli. Karena kalau dia baru berbuat sedikit, kemudian ayahnya mulai datang dan jadi masalah. Ya. Karakter ini ada yang mengatakan bahwa karakter ini dibawa sejak lahir. Ya. Pembawaan genetik. Saya kira ada benarnya. Bahkan saya punya buku ini bapak-bapak dan saudara sekalian di rumah. Buku ini agak serius. Artinya kalau buku itu misalnya datangnya dari internet gitu mungkin saya masih tanda tanya besar. Tapi buku ini adalah buku psikologi yang dipakai di perguruan tinggi. Textbook psikologi. Yang menceritakan tentang dua anak kembar. Identical twin. Jadi ada fraternal twin, ada identical twin. Dua anak kembar yang identik, satu zigot pecah menjadi dua, sehingga secara DNA mereka sama, terpisah setelah di rumah sakit, kemudian terpisah dan dibawa yang satu ke kota lain, yang satu ke kota yang berbeda, terpisah setelah sekian minggu tidak pernah bertemu. Dan setelah bertemu sekian puluh tahun kemudian, dari catatan medis ternyata kesamaan di antara mereka luar biasa. Rumahnya sama, catnya putih, kesenangannya sama, kalau berlibur di tempat yang sama. Yang luar biasa punya istri yang namanya sama, kemudian cerai dan beristri lagi yang namanya sama lagi. Punya anak 3 yang namanya sama, punya anjing yang diberi nama yang sama. Saya tidak percaya itu mestinya, tetapi kalau Bapak tertarik nanti bisa saya emailkan. Textbook psikologi, tetapi kalau di internet mungkin saja hoax ya, tetapi ini bukan hoax, textbook psikologi. Artinya apa? Artinya genetik dan lingkungan itu penting, tetapi tidak cuma itu. Ini yang ingin saya tekankan, insya Allah 3 menit 4 menit lagi, yaitu pendidikan itu juga penting ya. Wa innamal umamul akhlaqu ma bagiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu, kata seorang penyair. Umat itu ditentukan oleh akhlaknya. Kalau tidak ada akhlaknya, hilang umat. Maka itu kadang-kadang saya kalau melihat di Indonesia ini sekarang agak sedih. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak lihat orang-orang yang ada di jalan, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Tidak ada sopan santun, tidak ada tugo prayogo, tidak mengenal. Saya ini kadang-kadang kalau pergi kemana-mana naik sepeda. Saya naik sepeda itu sudah paling pinggir Pak. Sampai di tanah itu Pak. Masih diselip dari kiri. Ya Allah, ini anak sopo ini. Gimana orang Indonesia yang katanya punya akhlakul karimah. Kita ini terkenal bapak-bapak orang Indonesia ini punya akhlakul karimah. Bapak-bapak bisa lewat begini tanpa nuwun sewu bisa. Anak sekarang lewat begitu aja. Kalau anak dulu tidak bisa. Maka itu pendidikan penting. Karena walaupun genetik itu penting, tetapi pendidikan juga akan mengaktualisasi apa yang sudah ada. Karena ketika rasul-rasul itu diturunkan, itu bukan untuk anak-anak kecil. Rasul itu diturunkan untuk orang dewasa yang personalitas atau kepribadiannya sudah terbentuk. Tetapi rasul datang dan bisa berubah. Maka itu kalau kita mau berubah, insya Allah bisa berubah dan bisa berubah ke arah yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.